Selamat pagi ya, kita akan jumpa lagi di channel Yonoki. Pagi ini setelah Sabtu kemarin ya kan, kita ada panen kecil-kecilan. Hari Senin ini kita mau tes air. Kita ambil air dari chamber, chamber pompa ya kan, di sana. Nih teman-teman lagi membersihkan kandang-kandang. Ini kenapa? Oh, nggak mau dicepat, nggak mau dilepas. Ya biarin aja. Ya, nanti kan kalau lepas sendiri. Ya, ini air dari chamber pompa. Kita coba, ya kan. Kita akan tes air dari chamber pompa ya, seperti ini. Agak kekuningan, apakah karena nitrat dan fosfatnya yang tidak saya hilangkan ya. Saya bekerja di dalam aja, mejanya lebih terang. Ada Aquapro Crab, apa ini, Crab Kalium, Aquapro Crab Calcium, Aquapro KH Buffer, Aquapro Crab Trace, dan Aquapro Crab Magnesium. Ini air. Ada refraktometer untuk cek salinitas. Nanti kita akan cek amonia, magnesium, KH atau alkalinitas, kalsium, dan terakhir adalah potasium atau kalium. Ya, sebentar saya siapkan dulu tempatnya. Oke, kita bisa lihat air. Nah, kita ambil dari pipetnya, kita cek. Pertama yang kita akan cek adalah salinitas. Jangan lupa selalu dibersihkan dengan air tawar, pipetnya, kacanya ini ya kan, supaya kadang-kadang juga harus kita melihat kadar garam pada air tawar, air minum kita. Dan ada cara mengkalibrasinya. Tekan di sini, ada dibuka di sini. Nanti bisa ada obeng. Untuk obeng kacamata itu bisa diputar-putar sehingga titik nolnya itu benar-benar, garisnya itu benar-benar di titik nol. Kita lihat salinitas saya, arahkan ke arah lampu ya, 22 ya, 22 salinitasnya kita. Ya, kita nanti bersihkan seperti itu. Setelah itu kita akan mengetes. Yang pertama adalah tes amonia. Tes amonia ya, kita ingin tahu amonianya berapa sih di di air kita. Seperti itu. Ini ada color chartnya ya kan, color chartnya dari 0, 0,25, 0,5, 0, 0,15, 0,25, 0,5, dan seterusnya. Caranya yaitu sudah ada di petunjuknya, cuman mungkin teman-teman ada yang bingung bagaimana, saya jelaskan secara singkat aja. Terdiri atas 3 amonia ini ya kan. Ada reagennya, ada botol kosongnya, ada untuk pengambilan sampel airnya, dan ini untuk pengambilan reagennya. Pertama yang kita lakukan adalah mengambil sampel air kita sebanyak 2 ml. Kalau lebih ya kita paskan aja 2 ml. Oke, setelah itu masukkan sampel air kita ke dalam wadah ya. Saya taruh sini ya. Setelah itu ambil reagen, mungkin ya agak dikocok-kocok sedikit, sebanyak 1 mili. 1 mili itu usahakan ujung yang paling bawah ini, di angka 1.0 ya, kelihatan ya, ujung paling bawah, jangan ujung yang paling atas, jangan hitam-hitam yang paling bawah. Kita ambil reagennya sebanyak 1 mili. Gak mesti penuh ya, jadi kalau ada gelembung sedikit biarkan, nggak apa-apa. Oke,
Jadi ada gelembung udara sedikit nggak apa-apa. Karena apa? Karena gelembung udara itu adalah ujungnya ini, nggak masalah itu. Kita tutup reagennya, jangan sampai tumpah. Tes kit ini bisa sampai antara 50 tes, ya 50 kali tes. Habis beli lagi. Setelah itu untuk amonia kita tuangkan dulu setengah atau 0,5. Jadi ini dituangkan dulu 0,5 sampai paling ujung paling atas 0,5. Setelah itu kita kocok selama 10 detik. Kita aduk-aduk 10 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh sorry, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Setelah 30, tuangkan lagi reagennya yang ini tadi, yang kita ambil 1 mili, kan sisa setengah mili. Tuangkan lagi semuanya sampai habis. Setelah itu kita aduk lagi selama 10 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kita tunggu selama 3 menit ya. 3 menit dari sekarang. Oke lah, 3 menit dari sekarang ya. Nah, nanti sambil menunggu kita ngetes yang lain. Kita samakan airnya dengan warna pada color chart. Tunggu 3 menit, saya tutup supaya kalau tersenggol nggak tumpah. Kita tunggu, kita masukkan yang lain ke dalam kotaknya supaya nggak ketukar-tukar antara pengambilan reagen dan segala macamnya. Kita lanjut, kita akan yang pertama pasti kita akan mengukur mineral yang bernama kalsium pada air kita. Nah, ini ya kan. Nah, caranya hampir sama-sama juga ya, ada petunjuknya dalam bahasa Inggris, tetapi kalau memang agak ya ada yang bingung ya kan, nggak apa-apa, ini saya sambil buatkan video YouTube-nya, saya jelaskan. Kalsium ya kan sama, ada reagennya cair, terus ada bentuk reagennya bubuk. Bubuk dulu ditaburkan, nanti ada step-stepnya ya. Alat pengambilan sampel air, alat pengambilan reagen cair, dan alat pengambil reagen bubuk. Jangan tertukar-tukar ya antara kalsium, magnesium. Usahakan jangan ketukar-tukar, nanti bisa kacau pembacaannya, keakuratannya. Yang pertama kita ambil sampel air sebanyak 2 mili. Nah, ininya juga jangan sama, jangan ketukar-tukar. Untuk amonia, amonia sendiri, magnesium, magnesium sendiri. Semuanya ada kok di pembelian. Wah, ribet kali ya Om Yohan ya, sampai kayak begini. Kan sudah saya bilang di video YouTube saya yang kemarin-kemarin. Ya memang ini ribet ya kan. Kalau belum pasang crab house, nggak usah deh ya. Kalau udah, ya cara yang bener menurut saya ya kan, ya setiap minggu minimal rutin ngetes seperti ini. Ini kan hari Senin. 2 mili kita masukkan. Setelah itu masukkan reagen bubuk sebanyak 1 sendok. 1 sendok kecil ini ya. Reagen bubuknya dimasukkan ke dalam air tadi ya, masukkan. Usahakan tutup terus supaya kalau kesenggol nggak jatuh. Setelah itu ambil reagen cair sebanyak 1 mili ya, yang kayak tadi ya, 1 mili ya. Bentar lagi nih amonianya sudah bisa kebaca nih. Kita ambil dulu 1 mili. Di sini terang, jadi saya bikinnya di dalam rumah. 1 mili udah diambil ya kan. Setelah itu kita tuangkan, kita bereskan kalsium dulu ya. Kita tuangkan 0,6 mili reagen cairnya kalsium ini ke dalam larutan tadi yang sudah kita
kasih reagen bubuk 0,6 kita ya srit sampai 0,4 berarti ujungnya set. Nah, lalu aduk selama 5 detik. 1 2 3 4 5. Wah, sulapan. Yang tadi biru menjadi pink. Nah, ya kan? Setelah itu kita teteskan perlahan-lahan reagennya sampai dari yang pink ini menjadi biru lagi. Ini kalsium ya, ini kalsium. Kita teteskan tetes demi tetes sambil diaduk-aduk. Ya. Ya. Nah, sampai menjadi biru. Sebentar, saya netesnya enak pakai tangan kiri aja. Yang ngaduknya pakai tangan kanan. Ya. Tangan kiri saya kurang bisa ngaduk. Ya, kita teteskan, tetes demi tetes sampai berwarna biru. Ya, ini udah mulai keunguan. Tetes sedikit lagi. Satu kali aja. Nah, sudah biru. Ya, ini ada sisa. Sisa di sini menunjukkan nilai 0,1 0,12 ya. 0,12 sisanya itu kalau di tabel 0,12 itu ada di ini 440. Nah, jadi kalsium air saya itu 440 mg per liternya. Karena ada sisa 0,12, kita kita masukkan kembali. Nah, 0,12 kita masukkan kembali. Jadi udah kelihatan ya, kalsium kita 0,12. Ini untuk kalsiumnya saya taruh nih. Saya taruh di sini aja deh ya. Nanti kita shoot berapa. Nah, ini kan udah 3 menit nih. Amonia kita berapa ini? Nah, udah 3 menit bahkan lebih ya. Masih akurat lah harusnya ya. Nah, caranya amonia tadi ini ya, kita kocok-kocok 5 kali, 5 detik. 1 2 3 4 5. Terus kita samakan dengan color chartnya. Ya. Nah, di sini kelihatan nih, ya. Ini yang 0,25. Ini yang 0,5 agak kuning. Sedangkan air kita ya butek tapi putih. Bisa kita katakan antara 0,25. 0,25 ini amonia kita ini berarti aman. Aman untuk kepiting, ikan itu aman. Kalau 0,5 sih agak kurang aman. Di atas itu lagi ya berarti berbahaya. Di awal-awal kan saya sudah bilang saya sempat di 1,5 ppm, itu sangat bahaya. Untung ada AquaPro, AquaGuard dan AquaPro Crab Safe Plus. Saya pakai habis 3 botol AquaGuard itu 250 ml. Berarti hampir seliter saya pakai kan. Tapi 4 hari kemudian ketika bakteri-bakteri di rumah bakteri saya benar-benar udah banyak, dia bisa menghandle atau menguraikan amonia, nitrit menjadi nitrat dan fosfat, otomatis level amonia dan nitrit saya turun, sehingga saya udah tidak memberikan lagi yang namanya AquaPro Crab Safe Plus yang bentuk bubuk dan AquaPro Aqua Plus, jadi AquaGuard Plus, jadi udah nggak saya berikan karena hasil tes saya selalu baik, jadi nggak perlu. Lanjut kita ke magnesium. Nah, magnesium ini tadi ya, amonia, ini tadi kalsium ya, kalsiumnya 440 ya. Amonia sekarang magnesium sekarang kita keluarkan test kitnya, sama seperti kalsium. Nah, magnesium ini malah ada 3 reagen. Reagen terakhir adalah cair, reagen kedua adalah bubuk, reagen pertamanya adalah tetes. Nah, sama, kita ambil dulu. Di sini ada chartnya. Chart itu maksudnya tabelnya. Jadi nanti berapa tetes di reagen terakhir itu yang menentukan nilai daripada kadar-kadar itu tadi. Ya, ini magnesiumnya. Oke. Kita yang pertama ambil air sebanyak 2 ml. 2
2 ml air sampel kita yang ini kuning, mungkin karena banyak fosfat ya, banyak fosfat dan nitrat ya. Ya, kita ambil 2 mili. Tapi fosfat dan nitrat itu sama di budidaya kepiting tidak membahayakan, ya kan. 2 mili sudah. Terus yang pertama kita masukkan reagen Mg1 tetes ini sebanyak 5 tetes ya, kita kocok-kocok sedikit supaya bercampur ya. 5 tetes, 1 2 3 4 5. Oke, 5 tetes. Setelah itu jangan diaduk dulu, tidak ada perintah diaduk di sini untuk magnesium ya, jangan diaduk. Kita ambil reagen kedua, reagen bubuk sama dengan sendoknya, jangan kecampur-campur ya. Magnesium sendiri, kalsium sendiri, meskipun sama sendoknya. Ya, 1 sendok saya masukkan. Nah, terus ada perintah untuk mengaduknya selama 10 detik. Bentar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. 10 detik tadi airnya yang keruh menjadi pink atau merah ya. Setelah itu kita ambil reagen yang ketiga atau Mg3 ini sebanyak 1 mili. Ya. Ingat ya, jangan ketukar-tukar antara kalsium, magnesium, mungkin nanti ada alkalinity dan kalium. Bentuknya mirip-mirip seperti ini tapi jangan ketukar-tukar. Reagennya beda-beda. Nanti kalau kecampur, waduh, bisa pembacaan itu bisa nggak karu-karuan. Ingat ya, ngambil 1 mili itu meskipun ada gelembungnya nggak apa-apa. Ini gelembungnya nih, ya, karena di sini termasuk anunya, ya. Nah, antara tetesan ini, nah, ya, jadi nggak ada masalah. Dan usahakan ujung yang paling bawah, bukan ujung yang paling atas ya, untuk membacanya. Kita tutup, takut tumpah. Kita teteskan, tetes demi tetes sampai berubah menjadi warna biru. Dari pink ini sampai berubah menjadi biru. Kita teteskan tetes demi tetes. Nanti kita lah ukur sisanya. Sisa yang ada di suntikan ini berapa? Itu nanti yang di tabel kita cocokkan magnesium kita berapa miligram per liter atau ppm. Pinknya belum berubah menjadi biru. Nah, ini udah ya. Udah biru ya. Nah, kita baca sisanya nanti ya. Sisanya di 0,14. Sisanya di 0,14. Itu kalau 0,14 berarti magnesium kita di 0,14 atau 0,13 ini. 0,13 berarti magnesium kita ada di ini kan 0,12 ya. Bisa kelihatan ya, 0,12 sama 0,14. Di sini di tabel magnesium 0,12 1320, 0,14 1290. Jadi di range antara itu tengah-tengahnya, karena ini 0,13 berarti terpaut 30, berarti dipotong 15, berarti magnesium saya sih 1305 mg per liter atau ppm. Biru ya, ini magnesium nih. Nih. Nah, karena ada sisa reagen, kita harus kembalikan. Karena kalau reagen ini habis, kita udah nggak bisa ngetes lagi. Kita harus beli lagi tes kitnya. Antara ini yang habis, atau bubuknya yang habis, atau cairnya yang terakhir ini yang habis. Kita kembalikan ke tempatnya supaya tidak tercampur-campur. Ingat ya, sama-sama kita ingat, magnesium kita di 1305 mg per liter. Kalsium tadi di 440.
mg per liter. Mg per liter atau ppm ini satuannya. Ya pokoknya yang di sini lah. Sorry, ppm ini. Ini ppm. Ya hampir sama lah. 1 ppm sama 1 mg per liter itu terpaut 1,0,2 berapa mg per liter 1 ppm-nya. Bisa di googling sendiri. Lanjut ke KH, alkalinitas. Apa sih gunanya alkalinitas? Alkalinitas ini berguna sekali untuk menjaga pH air Anda. Ketika air Anda beri makan kepiting itu, Anda tebar pakanan daging mentah itu tadi, air itu cenderung bersifat asam. Kalau airnya terlalu asam, kepiting sendiri juga terganggu, ya akhirnya nggak mau makan. Dengan adanya KH atau alkalinitas yang memang terjaga baik ya, bukan tinggi tapi juga bukan rendah, di range antara 5 sampai 8 DKH, itu membuat penurunan pH ketika kita tebar pakan itu tidak terlalu anjlok, sehingga air masih berasa baik untuk kepitingnya. Tapi ingat, kalau dosing KH atau alkalinitas itu terlalu banyak, akibatnya KH-nya tinggi di atas 9, 10, 11, bahkan 12, airnya itu kayak bersoda banget, dan kepitingnya itu sangat-sangat jijik kepada air kita. Dia akan mengangkat badannya, meninggalkan kaki jalannya yang 6 itu di air. Dia kelihatannya nggak suka sekali sama air kita. Oke, kembali lagi di pengetesan alkalinitas. Kalau orang-orang air laut biasanya namanya Big 3, kalsium, magnesium, alkalinitas. Nah, kita ambil 4 mili. Nah, yang lain tadi 2 mili. Untuk alkalinitas kita minta 4 mili ya. Ya, 4 mili ya, 4 mili ya. Apa katamu lah, kita sikat aja. Ya, 4 mili. Bentar. 4 mili air sampel kita masukkan ke dalam tabungnya. Setelah itu teteskan KH indeks. Nah, ini KH indeks ya. Teteskan KH indeks sebanyak 4 tetes. Air yang bening ini ditetesin 4 tetes. 1, 2, 3, 4. Nah, tutup lagi, jangan lupa. Nanti bisa nggak karu-karuan kalau jatuh. Udah jadi biru, diaduk 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, setelah itu ambil KH. Ya, reagen yang cair nih, bukan tetes. Kita ambil sebanyak 1 mili juga. Ininya juga 1 mili, rata-rata hampir sama semua. Makanya jangan ketukar-tukar ininya ya, pengambilannya ya, antara kalsium sendiri, magnesium sendiri, alkalinitas sendiri, jangan ketukar-tukar. Untuk reagennya berbahaya. Bisa salah pembacaannya nanti ya. Ini kalau udah habis ya kita beli lagi, karena kita udah nggak bisa ngetes alkalinitasnya. Lalu teteskan 1 mili ini perlahan-perlahan sampai berubah dari biru ini menjadi pink. Ya, ini alkalinitas ya. Ya, 1, 2, bentar, kebalik. Saya mesti netes pakai tangan kiri. Aduknya pakai tangan kanan ini lebih mantap aduknya. Ya. Kita teteskan pelan-pelan sambil dikocok. Nah, hampir berubah warna. Ya, kalau udah hampir berubah warna, pelan-pelan. Nah, ini udah hampir. Nah, udah berubah sedikit. Satu lagi kita tetes lagi. Ya, iya. Nah, biru, masih ungu, belum merah. Iya, ini merah nih. Ah, ini udah merah. Udah kelihatan merah ya. Nah, kita baca sisanya di sini ini 0,71. Sisa reagen 0,71 itu dicocokkan di tabelnya alkalinitas. Kalau 0,71, nah sudah kelihatan nih. Di 0,70, ini salivot ya. 0,70 sama 0,72, kita ambil tengah-tengahnya karena kita 0,71. 0,70 disebutkan 4,5 DKH. 0,72 disebutkan 4,1 DKH. Berarti kalau 0,71 punya saya reagennya, DKH-nya 4,1 sampai 4,5. Di tengah-tengahnya berarti 4,3. 4,3 DKH. Ini termasuk rendah.
Yang benar menurut saya itu 5-8 TKH. Berarti apa? Kalau terlalu rendah, saya harus hitung berapa gram lagi yang akan saya KH buffer nih, yang akan saya tuang di air saya. Pengen tahu hitungannya? Japri aja. Tentunya ya harus beli KH buffer ya kan. Jadi hitungannya pas. Kalau pakai produk-produk lain, wah, mohon maaf, angkat tangan, saya belum bisa ngitungnya. Harus berapa gram di berapa liter air. Tapi kalau KH buffer, karena ini juga saya jualan dan saya pakai, saya bisa bantu ngitungkan untuk air Anda. Tapi ya harus pakai barang ini. Kalau bukan pakai barang ini, saya ngawur-ngawur pakai barang lain dengan hitungan barang ini. Ya kalau benar, kalau salah, kepiting Anda ada masalah, siapa yang mau tanggung jawab? 4,3 DKH alkalinitas, 0,25 ppm amonia, 440 ppm kalsium, 1305 ppm magnesium, 4,3 DKH alkalinitas. Yang terakhir kalium. Nah, Salivert juga nih ya. Saya nggak jualan Salivert, jadi ya bukan promo Salivert, tapi kebetulan saya memang pakai Salivert. Wah, berapa ini ya habis tesnya untuk ini semuanya ya. Kalau Anda ada yang lebih murah atau Anda bisa buat sendiri, ya nggak apa-apa, bikin aja ya untuk ngetes begini. Saya tetap seperti ini supaya apa? Air saya terjaga kualitasnya. Nah, ini yang benar. Ribet ya udah. Waduh, saya nggak mau ribet-ribet gini om. Ya nggak apa-apa, kan saya juga nggak maksa. Anda punya cara sendiri, kita juga punya cara sendiri. Sama-sama satu tujuan supaya kepiting-kepitingnya nyaman. Terakhir kalium. Kalium ini banyak sekali digunakan untuk proses molting, persiapan molting, pelaksanaan molting, itu kalium, Krebkal ini ya. Kalau beli garam-garam yang lain, garam-garam laut sintetis, itu kadar kaliumnya rata-rata nggak ada, karena bukan untuk kepiting kan. Tidak ada molting-moltingan di ikan hias kan, tidak ada molting-moltingan di ikan predator, nggak ada, bukan krustasea soalnya. Tapi kalau di kepiting, kalium ini penting, mempersiapkan untuk molting dan selama pelaksanaan molting, supaya gel-gel yang warna bening itu lebih banyak, moltingnya lancar. Oke, di kalium kita membutuhkan, apa yang kita butuhkan cuman 1 mili saja air kita, 1 mili air kita. Nah, 1 mili nih, ada gelembung biarin ya. Kita masukkan ke tabung kita. Ini sudah saya cuci berkali-kali ya, tetap butek, saya juga heran. Setelah itu kita masukkan K1. Ini nih K1 nih, 0,5 mili ya, 0,5 mili K1. Kocok-kocok dulu. Pakai yang ini ya, 0,5 mili. Ini dibatasin pakai selotip merah ini. Jadi jangan sampai 1 mili, salah itu, danger. Kasih tulisan merah. Ini 0,5 nih. Ya, 0,5. Oke. Kita tutup reagen cairnya, K1, kalium 1. Kita masukkan langsung ke air tadi. Nah, jadi butek nih. Benar, di petunjuk juga jadi butek. Lalu selama 20 hitungan dikocok-kocok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Setelah itu masukkan tetesan K2. Ingat ya, ini ada K2 dan ada K3. Tapi yang pertama, yang duluan K2. Ya, K2-nya 3 tetes. Kocok-kocok dulu. K2-nya 3 tetes. 3 tetes secara tegak lurus.
1, 2, 3. Oke. Tetap butek, ya kan? Memang di sini tetap butek. Setelah itu masukkan K3-nya, hitung tetesannya. Ya, jangan keliru hitung ya. Karena hitungan tetesan ini yang mempengaruhi kadar ppm kaliumnya atau potasiumnya. Pakai tangan kanan untuk ngaduk. Kita kocok-kocok sedikit. Ya, benar-benar nggak mengendap. Warnanya biru. Kita 1 kali tetes sampai berwarna biru ya. Butek ini sampai berwarna biru. 2 tetes, 3 tetes, 4 tetes, 5 tetes, 6 tetes, 7 tetes. Nah, udah dikit biru nih. 8 tetes, ya hampir. 9 tetes, ya. 10 tetes, ya. Belum. 11 tetes, ya udah biru. 11 tetes ya. 11 tetes air yang butek tadi menjadi biru. Oke, kalium kita baca di tabelnya. Kalau 11 tetes itu 390 ya ppm. Sudah selesai sudah kegiatan pagi ini mengetes air rutin secara mingguan. Yang jelas apa yang perlu kita dosing di air saya ya alkalinitas, karena alkalinitasnya baru 4,3 DKH ya kan. Alkalinitas sering turun karena ya dipakai sebagai penunjang pH buffer itu. Jadi dia kepake saat kita memberi makan, pH-nya turun, disanggah sama alkalinitas, ya mengurangi kadar alkalinitas. Semakin sering kita kasih makan, ya alkalinitas akan semakin sering bekerja untuk menyangga pH. Tapi kan dalam penggemukan kepiting atau membuat kepiting soka, itu pun kita harus kasih makan. Nggak mungkin kepiting didiamkan aja. Kita harus tetap kasih makan, ya kan? Nah, apalagi di penggemukan, mungkin sehari bisa 2 kali, 3 kali. Kalau nitrifikasi kita bagus, hajar 2 kali 3 kali, nggak apa-apa. Tapi nah, alkalinitas kita bekerja terus untuk menyangga pH. Karena begitu kita tebar, air menjadi asam, pH menyangga, alkalinitas menyangga. Sehari 3 kali, sehari dia 3 kali menyangga, dropnya alkalinitas juga akan lebih cepat, ya kan? Tapi 4,3 saya mau naikkan menjadi 8, saya harus hitung berapa gram buffer saya di 2000 liter air saya harus saya tuang. Itulah gunanya kita ngetes. Hari ini sudah ketahuan air saya amonia di chamber pompa ya. Di chamber pompa ini adalah chamber di tempat air itu nanti akan dipompakan ke dalam box kepiting saya. Amonianya 0,25 ppm, kalsiumnya 440 ppm. Apa ini tadi? Magnesiumnya 1305 ppm, alkalinitasnya 4,3 DKH, dan kaliumnya tadi 390 ppm. Oke, ribet? Ya. Kalau belum pasang crabbox, gak usah deh ya. Ribet. Soalnya cara yang menurut saya yang benar-benar untuk ngejaga ya seperti ini. Air kita, ini air kita tadi nih. Ya. Oke. Ya beginilah rutinitas tiap minggu supaya air benar-benar benar, ya kan. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya masih tentang budidaya kepiting. Salam cerdas.